Ini cara memandikan. Arah angin dari arah barat, burung ada posisinya di sebelah timur. Tujuannya melatih agar burung merasa nyaman berhadapan dengan perawat. Pola ini juga ada seperti dengan cara mandinya dipegang. Ada juga polanya adalah dengan cara dipuasakan, tidak makan, taruh di depan perawat. Gunanya mencari kenyamanan, titik nyaman dari seekor lovebird, dengan perawatnya. Perlakuan ini akan terus dibentuk dulu hingga sampai lovebird itu merasa nyaman, duduk tenang di depan perawat pun dia digoda, dia berani bunyi. Dalam posisi ini kita nggak perlu melihat berharap burung itu akan berdurasi langsung keluar, tetapi secara bertahap, secara tingkat waktu itu akan menjawab semuanya. Bila mana lovebird itu belum mencapai titik nyaman dengan duduk manis, tenang, apapun perlakuan selanjutnya, memberikan pakan yang baik atau vitamin yang baik, pada akhirnya tidak mencapai suatu sampai pada tujuan. Kalau lovebird itu sudah merasa nyaman, maka tahapan selanjutnya bisa lebih enak dilakukan. Makanya dalam beberapa kesempatan, dalam beberapa teori yang telah dilakukan, disampaikan oleh para master, kenapa harus lovebird itu harus dimandikan dulu, diganti waktunya malam, bisa habis malam langsung ke siang atau ke sore. Semuanya mencari chemistry, kenyamanan daripada lovebird itu dengan perawatnya. Salah satu contoh yang sudah mencapai kenyamanan daripada lovebird itu dapat ditunjukkan dengan cara seperti ini. Ini lovebird berkoloni ya. Saya langsung buka pintu ini, dia akan jajaki saya. Nah ini, dia jajaki saya, dia berani, punya mental. Nah ini, terlepas dia galak, terlepas dia apapun, dia berani. Ini lagi satu. Nah ini lihat oh. Ini ciri lovebird yang sudah merasa nyaman dengan perawatnya. Beda dengan yang ada di dalam glodok, itu masih sedikit liar. Nah, bila mana kita sudah menemukan lovebird seperti ini nyaman, kemudian berani bersuara di depan kita, itu tanda lovebird siap untuk diproses tahapan selanjutnya. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Dan biasakan lovebird yang sedikit rada liar itu ditaruh di tempat keramaian atau ditaruh di depan perawat, dan biarkan dia sampai merasa nyaman, duduk tenang, tidak merasa takut. Ini saya juga akan ambilkan satu contoh burung yang tidak bisa diproses karena masih belum ada tingkat nyaman. Ini black chick, keturunan black chick. Nah lihat ini, sebagaimanapun kita mau proses, bila mana dasarnya burung masih sedikit liar, ibaratnya kalaupun burung itu bisa jadi, tetapi begitu melihat keramaian, begitu melihat orang, dia tidak merasa nyaman. Sebagaimanapun gacornya burung itu di rumah
akhirnya munculnya burung itu atau lobet itu tidak bisa seperti biasanya. Dan ini pun juga terjadi kepada orang yang sering membeli burung lobet juara. Kenapa diikuti rawatannya, kenapa diikuti pola makannya, itu tidak pernah berhasil. Selalu terjadi kegagalan karena pembentukan chemistry dengan perawat barunya belum terjadi. Alangkah baiknya kalau burung yang kita beli adalah burung juara, ikuti rawatannya dan biasakan dan dekatkanlah diri kita sebagai perawat ke lobet itu dengan cara taruh di depan kita, sering diajak berinteraksi dengan cara disuap makan atau dikasihkan EF jagung dan lain-lainnya agar terjadi chemistry satu sama lain terjalin. Nantinya lobet yang seperti contoh yang juara itu ditaruh di depan kita, kita goda, maka lobet itu akan mengeluarkan suara atau narik sesuai yang sebelumnya. Cuma mengenai masalah durasi itu akan secara bertahap akan keluar durasi sesuai sebelumnya. Kalau poinnya adalah buatlah lobet itu sebagai pondasi dasar kenyamanan dan chemistry antara lobet dan pemilik atau perawatnya. Tanpa itu terjadi, tanpa itu terbentuk, maka apapun yang dilakukan itu tidak akan pernah menemui titik terang. Nah, seperti ini saya mandikan, dia akan tenang, nyaman. Nanti lebih lanjutnya dibuat dia di hadapan kita sambil kita ngopi. Kita bisa pegang dia, gangguin atau bagaimana. Selanjutnya saya akan berikan contoh lagi lobet yang sudah bisa atau perlu dipupuk lebih jauh lagi tingkat kenyamanannya agar proses tahapan selanjutnya bisa lebih cepat, lebih sukses. Seperti ini. Ini lobet olive yang pernah saya lepaskan di kamar. Ini langsung nyari saya kan. Karena sudah ada chemistry antara saya dengan lobet ini. Lobet ini saya dapatkan dari salah satu rekan di Jawa Timur. Ntar saya berikan contoh. Agar rekan-rekan penghobi lebih paham. Karena melewati satu fase ini atau dianggap tidak penting. Nah, ini masih ada gerabakan kan, masih kurang tenang. Nah, masih perlu pembentukan kenyamanan antara perawat dan lobet. Ini saya kasih ke contoh. Kenapa lobet itu juga harus dimandikan dengan tangan. Semua itu untuk menjalin hubungan chemistry antara perawat dan lobet. Ini contoh. Sekarang saya lepaskan. Nah, dia terbang. Dia terbang. Nah, biarkan. Ini fungsinya juga untuk seperti kalau kita mau buang emosi atau apa, itu bisa. Nah, ini. Nah. Ayo.
Mulai ada rada sedikit jinak. Nah, ini sekarang saya taruh di sini ya. Nah, dia akan langsung naik. Ini jinak. Ya. Lanjutkan pembentukan ini dulu sebagai pondasi di dalam kita merawat lobet. Bila mana kita menginginkan kita memiliki satu lobet yang spesial. Tanpa hal itu tidak akan pernah terjadi kita bisa memiliki lobet yang wah. Oleh ini burung belum saya kasih nama. Ya. Semoga bisa jadi sesuatu dengan lobet ini. Ini pastel olive. Ini burung dari Surabaya. Coba lihat ini tuh. Lakukan hubungan chemistry ibaratnya kita dengan sang pacar atau sang istri. Adanya jalinan kasih yang satu sama lain saling membutuhkan. Ya, ini. Ini contoh. Jadi kalau sudah pembentukan itu sudah betul, tahapannya burungnya sudah jinak, sudah berani bunyi di depan kita, sambil kita ngopi, kita godain, dia mau bunyi, mau merespon. Itu baru kita memulai ke tahapan selanjutnya. Tanpa melewati tahapan ini, seberapapun saudara memiliki keuangan, seberapapun kalian saudara kuat untuk membelikan pakan dan minumannya, itu semua tidak akan terjalin. Dan patut diingat, lobet adalah paruh bengkok yang cerdas. Semoga keterangan ini dapat dijadikan rekomendasi di dalam merawat seekor lobet. Terima kasih.